umum, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu. Mau'izatul Hasanah dalam rangka akhir sana Yayasan Hidayatul Muqtadiin yang akan disampaikan oleh Ustadz Soleh Mahmud Nasution dari Jakarta. Kepada Ustadz Soleh Mahmud Nasution, falyatafadzal ilaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa li kulli ni'matin assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ulama, para kiai, para guru-guru, ustadz dan juga ustadzah yang hadir, terkhusus teristimewa kepada beliau pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Abunal Mahbub Kiai Haji Abdullah Bahruddin beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Daya Murni. Kita doakan mudah-mudahan Abah senantiasa diberikan sehat, panjang umur, dikasih kuat, diberikan sabar, sehingga terus bisa membimbing, mendidik, menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang terhormat Ketua PCNU Tulang Bawang Barat Bapak Haji Sugito dan keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian pengurus pusat Fatayat NU sekaligus pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa, ada Kakanda Nyai Maulidah Zaurah, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus semangat menebarkan dakwah baik melalui organisasi maupun melalui partai. Kemudian para kiai-kiai tentunya setulang Bawang Barat yang hadir dan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Tulang Bawang Barat. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Kapolsek yang hadir atau yang mewakili, Pak Dadamil, Pak Binsa, Dimas, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW,
Insya Allah ada semuanya. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Mana RT-nya? Ini Bu RT. Oh, Bu RT. Bu RW mana Bu RW? Hadir. Pak Kapolri juga ada. Pak Presiden juga ada. Ada dia mah. Cuman nggak di sini. Ada di satu tempat. Mudah-mudahan beliau-beliau nih yang udah pada capek, lelah memikirkan nasib bangsa negeri ini, masyarakat kampung kita semua, senantiasa diberikan oleh Allah balasan pahala yang banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para santri, putra dan putri baik dari Madrasah Diniyah, Tsanawiyah, Aliyah, baik yang masih sekolah maupun yang baru saja lulus, kita doakan ini santri-santri kita, anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang berkualitas. Kelak nanti mereka akan meneruskan perjuangan beliau-beliau yang hari ini berjuang di tengah bangsa dan negara, manfaat bagi dunia dan selamat kelak di akhirat. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, wali-wali santri, para tetangga dari Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin yang hadir, saudara-saudara, anak-anak muda, adik-adik tercinta kita yang berkumpul di sini, mudah-mudahan nanti kita berkumpul lagi di surga. Amin ya Rabbal. Bu, Pak, udah ngopi belum? Diam-diam baik. Ngopi ngapa ngopi? Tapi jangan sering-sering ngopi, bilangin sama suaminya. Orang yang sering ngopi tuanya keriput. Yang ngopi nggak keriput orang tua. Hari ini kita gembira nggak ngelihat anak-anak kita, santri-santri di sini begitu indah melantunkan Al-Qur'anul Karim. Senang tidak? Kalau senang anaknya ditaruh sini nggak? Yang anaknya belum dititip di sini, titipin di sini. Tapi yang SD udah penuh ya. Yang Tsanawiyah, SMP, Aliyah, SMA, taruh di pesantren. Ibu bapak ini tanggung jawabnya berat, bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Nggak ada yang kita bawa kecuali anak-anak kita, Pak. Suami istri berpisah di dunia, di akhirat nggak ketemu. Tapi anak tidak ada mantan, anak tidak ada bekas. Bekas istri ada, bekas suami ada. Tapi bekas anak, wah itu bekas anak saya. Wah dulu anak saya, sekarang bukan dia. Nggak ada. Sampai akhirat anak akan ikut terus bersama dengan orang tuanya. Di dunia, na'udzubillah min dzalik, ada orang berpisah suami istri, tapi tidak bisa terpisah dengan darah dagingnya sampai hari kiamat, sampai akhirat dia bertanggung jawab. Berat sekali itu. Dan ini harta yang paling mahal. Karena orang kaya sekalipun belum tentu dapat anak, Pak. Saya punya teman pengusaha batu bara. Sekali tanda tangan kontrak ribuan dolar, jutaan dolar, uangnya miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar. Rumah punya. Kalau kita rumah menghindari air, dia orang justru nyari rumah yang dikelilingin air. Dia beli pulau, kanan kiri depan belakangnya lautan, harganya mahal. Bukan cuma mobil. Mobil yang paling murah itu 1 miliar, ada yang paling mahal 23 miliar, mereknya Rolls Royce. Apa bro? Kok jadi begitu? Nyebutnya aja susah, bagaimana belinya? Dia punya pesawat jet pribadi, Pak. 3 jet pribadi. Dititip parkirnya di mana? Tuh, di Halim Perdana Kusuma. Setiap tahun uang sewa parkirnya 1 miliar. Dia bayar. Emang kita parkir 2.000 berantem. Parkir aja makan pecel lele ditagih 2.000 berantem kita. Ini parkirnya 1 miliar sebulan. Orang kaya. Mobil punya, rumah ada, bahkan punya pulau.
punya yacht, kapal besar, punya pesawat, punya helikopter. Tapi ada satu yang Allah nggak kasih, anak yang nggak punya. Allah dari kaya bah helikopter punya. Kita helicak aja belum tentu punya helicak. Lah dia helikopter punya, anak tidak punya. Betapa mahalnya ini anak saudara, sampai orang kaya aja belum tentu punya. Pertanyaan saya, kaya mana? Dia atau kita? Wah, menghibur diri. Tetap aja kaya dia. Dia kaya harta, tapi belum tentu kaya bahagia. Punya uang banyak, tapi anak tidak punya. Ibu bapak, Masya Allah, katanya tinggal di kampung, tinggal di desa, hidup sebagai petani, kadang napas Senin Kemis, sesekali Senin Jumat, Senin Sabtu. Saking susahnya hidup, tapi anak juga cuma satu, ada yang 5, 6, 7 baris tuh anak, kayak nanti sembako. Hebat. Ada udah? Hah? Di belakang tuh? Enggak, ada apaan? Buaya. Nah, ada buaya di sini. Ada apa? Ular. Orang pingsan. Kesurupan. Nah, ngaji sempet-sempetnya kesurupan. Udah ditanganin belum? Pindahin apa ke satu ruangan. Nah, supaya diurus oleh yang ahli, yang pakar. Nah, itu. Ya, biarin, kemari. Mereka saya kesurupan juga nih. Biarin dia sulit tangan ini oleh ahli-ahlinya beliau. Nah, kita fokus lagi ke depan. Boleh? Jadi saya mau informasikan kepada ibu dan bapak betapa anak itu adalah harta yang mahal, harta yang istimewa. Orang kaya sekalipun kalau Allah tidak izinkan, biarpun banyak uang, dia tidak bisa membeli anak, dia tidak bisa punya anak. Masya Allah. Apa perlu seksono? Mungkin dia mau ketemu saya kali. Apa dia mau video call sama saya? Ini urusan video call rame Indonesia nih. Masya Allah. Udah kembali, biarin. Nanti kalau nggak, kasihan tuh, kepanasan. Cukup apa udah nih? Nah, bingung kan? Kita bilang cukup atau udah, terus jawabannya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai, karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan yang sangat muhim, sangat penting untuk ibu bapak perhatikan, untuk ibu bapak dengarkan, dan untuk ibu bapak amalkan. Apa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Saking mahalnya anak, saking istimewanya anak, saking berharganya anak, maka Allah wanti-wanti, ingatkan, kasih warning. Hati-hati orang tua, kamu yang punya anak harus merasa galau, merasa takut, merasa khawatir. Jangan lu bikin status khawatir kalau gak punya garam, gak punya cabai, tulis aduh gak ada cabai hari ini, aduh kenapa ya kok panen gagal terus. Bukan cuma itu yang saudara harus khawatirkan, tapi anak saudara, kata Allah nih, keturunan saudara harus saudara khawatirkan. Apanya yang harus dikhawatirkan? Kalau anak cucu saudara itu lemah. Apanya yang lemah, Solmed? Imannya, ilmunya,
akhlaknya. 3 komponen ini, ada berapa? 3 komponen ini harus betul-betul ibu bapak perhatikan. Soal iman, soal ilmu, dan soal akhlak. Dan ketiga komponen ini alhamdulillah insya Allah diajarkan di pondok-pondok pesantren, termasuk pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin. 3 ini diajarkan. Agama sudah pasti, ilmu sudah pasti, bahkan ilmu yang didapat di sini Pak lebih lengkap dari yang anak bapak, anak ibu dapatkan di sekolah luar sana. Dan akhlak, masya Allah, kepada guru jangan tanya, apalagi kepada orang tua. Kalau sudah bicara santri, kepada guru hormatnya bukan main, apalagi kepada ibu bapaknya. Itu kan pendidikan. Kepada gurumu saja yang bukan orang tuamu kamu hormat, apalagi kepada ayah ibumu. Santri itu kalau sudah sama guru, Allah, jangankan kepada kiainya. Saya waktu mondok pesantren di Asirikia Jakarta itu, Nur Iskandar, itu kalau beliau lewat, kita tuh semua diam, nggak ada yang gerak, memberikan penghormatan, bahkan sampai kita tuh menundukkan sedikit kepala kita sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, guru kita. Nggak usah kiainya yang lewat. Kiai punya peliharaan nih, ayam kiai lewat ayam, itu santri semuanya nunduk, ayam kiai. Ayamnya lewat, santri nunduk, bagaimana kiainya? Artinya apa saudara? Kalau kepada guru saja santri sudah diajarkan hormat, apalagi pada ayah ibunya. Makanya saya bilang tadi, bapak, ibu, anak ibu bapak tuh udah pesantrenin aja lah. Dapat 3-tiganya tuh, agamanya dapat, ilmunya dapat, akhlaknya dapat. Apa yang dikhawatirkan di pondok pesantren? Oh Pak Ustadz, di pondok pesantren tangan korengan, budukan, guplean, borokan, sama saya belum gitu. Sama, kurang lebih 2 tahun saya ngalamin korengan, budukan. Hanya di pesantren yang kadang-kadang santri sholat sambil main gitar. Allahu Akbar. Saudara, wah apel banget. Itu nggak berasa itu, di luar kesadaran. Tapi kita hajut ya, udah masuk kali. Lu nggak ngerasain aja udah budukan. Makannya, masya Allah, ngantri. Mending yang diantriin ayam, tempe orek, ikan kobra. Tahu ikan kobra? Ikan yang sisiknya nggak dibuang, nah kayak ular kobra tuh. Udah ngantri panjang makan begituan kita. Begitu dapat nasi, ambil nampan, ditumpahin tuh Pak. Piring, tumpahin, 5 kita 1 nampan. Bapak Ibu bayangkan itu tangan, korengan, budukan, campur nanah. Ya, biarin gue ceritain, bukan cuma lo, gue juga pernah ngalamin. Tangan nyemplung semua, masya Allah, enak banget itu diaduk, sayur asem sama kuah-kuahnya, ngaduk semua. Makan, alhamdulillah. Sisa airnya, pokok berkabar. Sampai habis tuh air, saudara. Alhamdulillah gue sehat-sehat aja. Alhamdulillah, saya sehat-sehat aja sampai hari ini kok. Ya, video callan yuk. Alhamdulillah. Apa yang saudara khawatirkan di pondok pesantren? Apa? Nggak ada. Anak saudara mandiri, anak sudah diajarkan hidup prihatin. Supaya apa? Supaya kuat menghadapi kehidupan. Kalau sudah diajarkan prihatin, susah, sedih, maka senang pasti siap. Tapi kalau sudah diajarkan senang dari awal, susah bunuh diri. Ini pesantren tempat penggemblengan mental anak-anak kita, saudara. Jadi saudara dah rugi. Bapak Ibu punya anak, anaknya taruh sini, Bapak Ibu bikin anak lagi. Ntar punya anak, taruh lagi pesantren, bikin lagi. Lo yang bikin orang yang susah. Udah titipin sama kiai, titipin sama ustazah, sama ustaz, selesai.
Bapak Ibu kerja bebas, nggak khawatir anak saya gimana, belum pulang nih anak saya, jangan-jangan tawuran, jangan-jangan anak saya nih bawa orang, jangan-jangan diculik, jangan-jangan pacaran, jangan-jangan, kebanyakan jangan-jangannya air stres. Taruh pesantren, mau lihat anak, datang aja ke sini. Gitu, oi, paham nggak? Mumpung ada pendaftaran baru, masih dibuka nggak pendaftaran? Udah tutup. Oh, aliyah ada nih, sanawiyah aliyah ada. Itu SD sudah tutup. Tahun depan kita bertekad. Tapi sanawiyah aliyah, ayolah. Saya juga belum pesantren. Banyak orang-orang hebat di pesantren. Negeri Indonesia ini, saudara, kalau harus berterima kasih kepada manusia, maka bangsa ini wajib berterima kasih kepada para ulama, para kiai, dan para santri yang berjuang melawan Belanda. Belum ada tentara, belum ada polisi. Zaman itu kiai turun gunung untuk membebaskan Nusantara dari penjajahan. Ulama datang, kiai datang, santri datang, nggak pakai modal senjata. Modal apa? Keyakinan. Makanya pondok pesantren ini yang diajarkan bukan cuma fikir, tapi zikir. Kalau hidup cuma pakai fikir, stres. Karena akal itu selalu bicara apa yang dilihat. Depan, kanan, kiri, belakang, atas, bawah. Mentok di depan, belok ke kanan. Kanan mentok, ambil ke kiri. Kiri mentok, putar balik ke belakang. Itu akal. Begitu mentok, sakit jiwa kita. Makanya lihat orang gila. Orang gila tuh gak pakai akal, gak pernah stres. Ya kan? Orang gila nggak punya akal, makanya nggak pernah stres. Paham? Orang gila nggak punya akal, makanya tidak pernah stres. Orang berakal kebanyakan pakai akal, lama-lama saudara pernah nggak ngelihat orang gila dikerok? Badannya dikerok, padahal Masya Allah tiap hari orang gila telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai celana, jalan aja dia. Angin, kehujanan, kepanasan. Apa saudara pernah lihat orang gila ke Indomaret beli tolak angin? Kenapa? Karena tolak angin untuk orang pinter, bukan untuk orang gila. Kenapa buat orang pinter? Karena masih pakai punya otak, makanya pada stres. Coba saudara pernah lihat nggak orang gila masuk angin? Datang ke puskesmas, aduh Pak, beriang nih saya. Nggak pernah, orang gila sehat semua. Nggak ada bapaknya, nggak ada emaknya, nggak ada yang ngurus, makan kenyang panjang umur orang gila. Artinya apa? Ini pelajaran. Hidup ini jangan cuma selalu ngandelin akal. Jangan cuma ngandelin akal, tapi ngandelin ini nih, iman. Dan pesantren tuh ngajarin itu, Bapak Ibu. Makanya dulu ketika ulama berjuang, dia nggak bawa apa-apa, dia bawa keyakinan aja pada Allah. Sebagai syarat ambil batu lawan tank. Bagaimana sih ceritanya menang? Belanda bawa tank, bawa senapan, bawa mortir, bawa meriam. Indonesia belum punya meriam. Sampai hari ini satu-satunya meriam hanya meriam Belina. Dan kalau dengan meriam Belina, kiai minggir, saya yang maju. Menang Indonesia lawan Belanda. Yang maju kiai, ulama, santri. Diambil batu, syarat aja. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Lempar ke sono, yang meledak di sono. Bagaimana ceritanya tuh? Pakai apa tuh kiai? Udah pakai akal, iman. Dan pesantren itu tempat untuk akal dan iman kita supaya cukup pasokan makannya. Diasah akalnya, diasah imannya supaya hidup tidak pernah merasa kurang, tidak pernah merasa sempit. Pesantren tempatnya. Tepuk tangan nih buat pesantren kita nih.
Saudara nggak usah khawatir, sekarang pesantren udah bagus. Banyak orang-orang lulusan pesantren jadi orang-orang hebat, yang jadi penyanyi, seniman, pimpinan kepolisian, pimpinan TNI, pimpinan kepala daerah, pimpinan di DPR, MPR. Bahkan tadi tuh MC sudah sebut tuh, siapa no? Oh, Ibu Husnunia, PhD, gelarnya doktor, dipanggil Mbak Nuni, itu pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, darah santri, darah ulama, darah pesantren, calon wakil gubernur Provinsi Lampung. Tepuk tangan. Apa sudah takutin? Wali band itu santri semua di Latansa. Nggak usah khawatir soal hidup kehidupanmu, udah Allah yang atur. Betul nggak? Oh, saya kalau pakai akal Pak, nih pakai akal-akalan ya, rasanya gitu, nggak mungkin saya bisa punya istri seorang artis, itu nggak mungkin rasanya. Kalau pakai akal, orang saya ustadz kampung kok, sama dari 2001 saya lulus pesantren dakwah bolak-balik sambil kuliah terus, kampung desa gunung laut, kampung desa gunung laut. Mau mikirin punya istri artis gitu, wah gila kita mikirin begituan. Dengan izin Allah ketemu di sinetron pesantren dan rock and roll di SCTV. Disinilah pertama kali ku berjumpa dengannya. Saat itu hatiku deg-deg-zer, deg-deg-zer, deg-deg-zer. Ketika aku menatap wajahnya, aku ingat akan Allah dan selalu puji Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu dia belum pakai jilbab. Jadi tiap berjumpa, astagfirullahaladzim, masya Allah, subhanallah, sekali-sekali alhamdulillah, sekali-sekali, jangan sering-sering. Saat itu ini si April kalau ketemu saya itu selalu menghindar, minggir, kumpul, nggak pernah mau ikutan. Teman-teman yang lain itu ikutan, Ali Syakib, Ramzi, Aulia Sarah, ikut semua, kumpul aja gitu. Dia nggak pernah mau. Satu waktu saya bertanya di hati saya, aku cuma dia doang yang nggak mau. Saya bilang sama si Aul, itu kenapa teman lu? Kalau tiap kumpul nggak pernah mau ikutan, sombong dia ya. Bukan sombong Pak Ustadz, April itu takut kalau ketemu Ustadz yang pakai sarung. Sarungan semua lagi. Emang kenapa? Sebab Ustadz pakai sarung itu katanya kuno, ketinggalan zaman, tidak modern, gak ngerti soal perubahan hari ini. Oh, begitu pandangannya. Dia belum tahu sarungnya Ustadz. Ajaib. Iya ya, sarung Ustadz tuh ajaib loh. Tiap hari ngajar ceramah anak 3, atau anak 5, anak 7. Ajaib bener. Tinggal kepret dong, beranak. Kepret bunting. Hebat dia. Guru saya pernah pesan, Nur Iskandar bilang, kalau kamu keluar dari pondok pesantren ini, ketika kamu berhadapan dengan orang kaya, jangan takut, ada Allah yang maha kaya. Begitu kata beliau. Kalau kamu berhadapan dengan seorang pejabat, nggak usah khawatir, ada Allah, Zat yang maha berkuasa. Apa yang kamu takutkan? Tampil percaya diri, kata beliau. Dalam hati saya, kalau dengan orang kaya, dengan pejabat, kita nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, apalagi cuma soal perempuan. Ya! Malam saya ambil tasbih, saya belintir bijinya, saya bacain wirid, nggak banyak. Ibu bapak mungkin hafal. Waduh, terima kasih. Buat panas dalam. Enggak, udah cukup. Cukup sudah. Saya jarang minum kalau di panggung, sebab saya sebangsa ontak, punya dadangan. Terusin ya.
Jadi malam itu saya ambil tasbih, saya wiridin. Wiridnya tuh simpel aja, diawali dengan bismillah, lalu dilanjut sholawat kepada Nabi. Saudara jangan lupa itu sering-sering baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya bayangin wajahnya April Jasmine, Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad. Sambil saya bilang, ya Allah, April Jasmine dengan cinta sama saya, sayang sama saya, rindu sama saya, kangen sama saya, cinta hatinya buat saya. Terus saya tiup, saya niatin nyangkut di jantungnya. Ini ilmu cuman ada di pesantren. Tepuk tangan. Saudara nyari di SMA nggak ketemu, nyari di SMP nggak ketemu. Makanya lihat saudara, para kiai, para ulama, kalau saudara tanya pekerjaannya apa, saudara bingung. Tapi punya rumah, punya pesantren, punya tanah hektaran, apalagi di Jakarta tuh kiai-kiai, tanahnya mahal, gedungnya bagus, ditanya kerjaannya nggak punya. Itu kerjanya cuma niupin doang. Ada pejabat tiup, pegang dikit nyumbang 50 juta. Ketemu nih menteri, colek dikit nyumbang 200 juta. Itu ada ilmunya, dan ilmunya cuma untuk kiai. Lu mau gak usah gue kasih. Lain. Pondokin anaknya, kita belajar anaknya. Jadi kalau ngelihat kiai itu orang tuh bawaannya kesian aja, kesian. Mau gimana sih kesian? Oh, kesian sama kiai. Ya gak enak ngasih aja. Itu ada ilmunya. Oi. Kopi belum? Saudara, begini, bedanya kita sama burung kakak tua sama burung beo apa? Kan yakin ya, burung beo suruh tahlil bisa dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu beo tahlil bisa. Tanya, ngerti yo? Kagak. Yakin ke beo? Enggak. Disuruh mengucap salam bisa, disuruh zikir bisa. Burung beo, burung kakak tua bisa ngomong. Tapi yakin gak dia? Enggak. Nah saudara, ibu bapak jangan jadi beo. Ketika zikir, ketika sholawat, ketika baca yasin, baca Quran, di hati saudara terus ada keyakinan bahwa yang kita baca itu akan mendapatkan berkah, rahmat, karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, akhirnya setelah itu saya izin pamit berangkat ke Turki. Ada syuting 4 hari waktu itu. Sampai di Turki, tiba-tiba sutradara BBM saya, dulu masih belum ada WhatsApp, masih BlackBerry, pakai BB. Pak Ustaz, kata sutradara. Iya bang, saya bilang. Ada yang kirim salam. Siapa bang? April Jasmine. Apa katanya? Dia nyariin abang, nyariin Pak Ustaz. Dia tanya, Ustaz kemarin kemana? Kok nggak kelihatan lagi? Gua ada, lu pergi. Gua pergi, lu cari. Lu makan tuh wirid. Kan gua udah bilang. Begitu gua tiup, gua niatin nyangkut di jantungnya. Bagaimana sih orang kalau kena serangan jantung, Pak? Pasti dari oksigen. Dan setengah oksigennya ada di saya. Satu waktu lu nyariin gue. Ya, mesti yakin. Pikir, zikir. Jangan cuma pikir doang, nggak pakai zikirnya berat. Apa yang terjadi sekarang? Allah udah jadi istri saya. Sudah 7 tahun bersama, anak sudah bersatu, istri lagi hamil, sebentar lagi melahirkan. Doakan selamat sehat sempurna, amin. Kalau dulu si April takut lihat sarung saya, sekarang dia nyariin isinya. Amplop. Boleh tanya sama kiai-kiai. Kiai-kiai itu dulu kalau naruh amplop, itu naruhnya di lipetan sarung. Makanya kiai itu sarungnya pakai gesper supaya amplopnya nggak jatuh. Taruh di kantong takut wudhunya jatuh, amplopnya taruh di samping takut salaman ada copet. Nah, yang paling aman dilipat di sarung. Makanya kalau kita pulang dari ceramah, istri kita tanya, baby, iya sayang, buka dong sarungnya. Mau ngapain? Mau lihat isinya.
amplop. Aduh, Masya Allah. Ini kisah saya ini tolong jadi inspirasi bahwa bapak ibu itu jangan khawatir anaknya taruh di pesantren. Oh, jangan di pesantren dah, ntar anak kita nggak bisa makan daging. Sebab kalau jadi ustadz makan dagingnya nungguin orang mati. Kalau ada tahlilan 7 hari baru udah hari ke-7 pakai daging. Ntar kalau ada yang mati ustadz doa mulu, apaan nih tetangga pada mati. Enggak rezeki Allah yang atur saudara. Apa yang dikhawatirkan? Justru yang Allah suruh kita khawatir kalau anak-anak kita tadi lemah, nggak punya iman, nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, akhirnya jadi anak durhaka, anak durjana. Bukan cuma menghina, bukan cuma menyusahkan, bukan cuma berkata tidak pantas, tapi banyak anak yang sampai menganiaya, bahkan membunuh ayah ibu kandungnya sendiri. Apa ini pelajaran belum cukup bagi ibu dan bapak untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa anak-anak ini mungkin dulu waktu dia muda, waktu dia kecil tidak pernah diperkenalkan agama oleh ayah ibunya karena ayah ibunya sibuk ke sawah, sibuk bercocok tanam, sibuk ke pasar, sibuk berbisnis, sibuk berdagang. Dia lupakan anaknya. Anaknya tahu-tahu nanti begitu besar jadi bencana buat hidupnya. Nah Allah, maka pesantren adalah tempat yang paling nyaman, pesantren tempat yang paling nikmat untuk anak-anak kita semua. Amin ya Rabbal. Cukup ya? Belum. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai, tahu Inul nggak Inul? Inul Daratista, duitnya banyak, 13 tahun nggak dapat anak, akhirnya ikut program bayi tabung. Berapa coba harga tabung di sini? 17.000. Benar. Berapa? 17.000 mau tabung gas. Kalau biji belum lahir anaknya meledak dulu dong. Inul katanya habis 1 miliar Inul. Satu anak 1 miliar. Gimana kalau ibu bapak punya 2 anak ya? Berarti udah berapa tuh Allah kasih? Kalau punya 3 anak 3 miliar. Kalau punya 5 miliar. Kalau punya 7 miliar. Makanya orang sini kalau nggak punya duit jangan pusing, jual aja anaknya. Jangan dijual. Karena tadi anak akan ikut bersama kita sampai ke surga, sampai akhirat. Jangan didik, makanya jangan sampai nanti kita ditarik ke neraka. Berapa banyak kata Rasul, orang tua nanti di akhirat masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena syafaat pertolongan dari anaknya yang soleh. Berapa banyak orang tua di neraka bukan karena dosanya, tapi karena laknat dari anaknya nanti di akhirat. Pada saat di dunia orang tua tidak pernah berpikir tentang agamanya si anak, selalu dunia terus, sampai akhirnya lupa ibadah, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan teruskan, tapi sebelum itu mumpung saya masih ingat, panitia tadi menitipkan pesan sambil kita baca sholawat. Ibu dan bapak siapkan apa yang dibawa hari ini? Duit, ada duit? Cincin? Mas Bejo, masukin aja Mas Bejo situ. Nanti kotaknya akan keliling. Ibu bapak, apa yang ibu bapak sumbangkan itu pesantren ini akan jadi amal jariah. Selama santri mengaji, belajar, ibadah, pahala mereka bukan cuma untuk mereka, tapi Allah kirimkan untuk ibu dan bapak semuanya. Jadi nggak usah khawatir, uang yang ibu bapak masukkan akan menjadi pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam kubur menjadi penyelamat, di akhirat menjadi pemberat timbangan ibadah kita. Amin ya Rabbal. Mana panitia udah siap belum? Mana? Ayo. Ini yang kecil bukan? Oh bukan, yang mana? Oh sudah disiapin. Oh keliling enggak? Oh ada kotak yang sudah disiap belum? Mana, saya nggak ngelihat orangnya yang keliling. Oh ya sudahlah. Sampai kita baca selawat, ibu-ibu udah siapin pak, duitnya pak. Pokoknya kalau ada kotaknya
Bapak cemplungin tangannya ke situ. Mau masukin kayak nggak masukin, yang penting jangan narik. Itu udah nggak masukin, narik lagi dari dalam. Nyopet namanya tuh. Masukin, berapapun, cemplungin tangannya. Hadron udah siap, terbang. Nah, ayo kita baca apa nih? Sholawat. Sholawat Pak Badar. Oke ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salam. Terus sampai ke belakang kanan kiri, jangan kasih mundur. Ayo jangan buru tidur. Mencabut nyawa, suami menangis, hati tertawa sambil mikirin janda yang kaya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sayyidina Muhammad. Terusin sampai semuanya ikut kebagian. Karena ini kesempatan emas. Kapan lagi ibu bapak nitipin uangnya untuk akhirat? Andai-andainya, andai kata ini kotak kardus kita lewatin aja dah. Toto malamnya meninggal. Rugi nggak? Rugi. Kalau bisa balik, waduh ya Allah, minta balik lagi dong. Pengen masukin dia di dompet semua pondok pesantren. Rugi. Jadi jangan dilewatkan itu. Pada hakikatnya bukan pondok pesantren ini yang butuh, tapi kita yang butuh. Dengan amal jariah yang kita titipkan di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin. Insya Allah jadi manfaat. Amal ibu bapak dicatat oleh Allah, bukan hanya pahala tapi diganjar, dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Bapak ibu hadirin hadirat yang saya cintai, hidup ini sebentar banget, sebentar banget, sebentar sangat sebentar. Saking sebentarnya tadi Pak Kiai bilang sama saya, nggak terasa Gus Solmed dulu, makanya Gus Med kalau kata Pak Yai.
nggak terasa saya sudah tua, katanya begitu. Ternyata orang menuju tua tuh nggak terasa ya Pak ya, saking cepatnya itu waktu ya. Saya juga nggak berasa, perasaan dulu masih mondok, masih gimana, kok tiba-tiba sekarang udah punya anak mau 3. Hidup ini cepat sekali, saking cepatnya orang tidak terasa melewati perjalanan itu. Tahu-tahu nggak lama meninggal. Begitu sudah meninggal dunia, baru menyesal. Ibu bapak kalau punya duit, iseng-iseng jalan ke Jakarta kalau punya uang. Mudah-mudahan punya uang semua nanti banyak, amin. Main ke Jakarta, di sana ada mall Pacific Place. Wih, itu banyak barang mahal, bermerek luar negeri, harganya mehong, mahal. Ada tas kecil Pak, dari kulit buaya putih, harganya 2,3 miliar. Masya Allah, tas perempuan harga 2,3 miliar. Saya pikir kali isinya toilet, kamar, garasi 2 miliar. Nggak taunya isinya mana Pak? Pensil alis, lipstick, bedak, eyeshadow, lotion, itu kan isinya. Blush on. Blow on. Ibu bapak, Pak beliin tas istrinya berapa? Bu, berapa dibeliin istri suami? Harga tasnya berapa kira-kira? 20.000. Apa? 50.000. Tapi isinya apa coba? Masya Allah, kue cincin, kue pepe, onde-onde, kolu, kue lapis, jeruk, pisang, anggur. Apalagi kalau ada acara hajatan, masuk semua tuh sama toples-toplesnya. Ternyata yang mahal itu belum tentu manfaat, tapi yang murah kata orang isinya luar biasa. Itulah apa? Hati. Qalbun salim itu penting. Maka fikir dan zikir insya Allah akan mampu menyehatkan hati kita semua. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya jangan bangga, bersabar dan bersyukur, itulah kunci bahagia. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Teror itu dong loh. Ya, kompak teror ya. Bisa nggak? Bukan om terolet bukan. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kompak apa? Teroret, kan enak. Ulang ya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Berapa ya? Derajat manusia bukan karena hartanya. Derajat manusia tapi karena jangan. Itu isinya yang penting takwa. Kalau isinya kufur maka tidak selamat. Tapi kalau isinya takwa, apapun keadaan hidup saudara, insya Allah selamat di dunia, bahagia di akhirat. Sebagaimana kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Saya tuh punya teman Bapak Ibu. Teman saya pesantren, pinter anaknya, sayang sih tidak kuliah, padahal kepengen dia waktu itu berangkat ke Mekah, berangkat ke Mesir, nggak apa-apa deh, ke Yaman bahkan, nggak apa-apa. Tapi ayah ibunya nggak punya uang, sampai dia pengen kuliah di IAIN, nggak ada duit juga. Saya tanya, lu mau kuliah mau ngapain? Dia bilang nanti kalau saya
sukses, saya kepengen punya uang, saya pengen nyenengin ayah ibu saya. Allah, mulia sekali, mulia. Itu santri itu yang dipikirkan pertama kali ayah ibunya. Tapi kalau bukan santri dipikir pertama kali apa? Pacarnya. Lagi nggak punya kerjaan, minta doa sama ayah ibu. Begitu sudah dapat gaji, yang ditraktir bukan ayah ibunya tapi pacarnya. Ini santri belum kerja udah ingat sama orang tua, pengen kuliah, kalau punya uang pengen nyenengin ayah ibunya. Akhirnya karena gak punya uang, dia saya berikan gelarnya MCK. Orang kan gelarnya kan insinyur, SA, MH, MA, ini MCK, Master Cuci Kakus. Karena tiap hari jagain WC, Pak. Di daerah Purwodadi apa itu Jawa, mana di Purwodadi? Apa timur itu? Itu ada restoran. Beliau punya duit, bikin modal WC. Jadi kalau ada orang masuk WC, dia gembira. Ada orang masuk WC, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiap bulan nggak kurang penghasilan 10 juta, Pak. Tuh, Master Cuci Kakus. Teman saya itu MCK, jagain WC tiap hari santri itu. Tapi duitnya sebulan nggak kurang 10 juta. Orang kebelet menderita, dia masih senang. Alhamdulillah, orang kebelet. Nah, kalau ada orang kebelet, selesai aja hajatnya, narik duit 10.000 nggak berasa. Ini 5.000, ini 10.000 kembali, Pak. Enggak, udah alhamdulillah dah. Santri. Soal rezeki, saudara nggak usah urusin. Ya Allah yang urus nanti. Jagain WC aja nggak kurang 10 juta kodinya. Betul nggak? Tiap hari cuma doa apa? Ya Allah, banyakin yang mulus, banyakin yang mulus. Itu aja, Pak. Banyakin yang mulus. Kita kan doa panjang, panjang doa kita, dia malah banyakin yang mulus, banyakin yang mulus, banyakin yang mulus. Itu aja. Allah. Ini pesan terakhir saya buat kita semuanya. Ketika Allah mengingatkan kita untuk khawatir kepada anak, maka Allah memberikan solusi. Dan saya berharap solusi di dunia kita untuk anak kita adalah pondok pesantren. Selamat buat ibu dan bapak yang anaknya mondok di pesantren, dan buat ibu bapak yang anaknya belum mondok pesantren, mulailah dipikirkan, mulai direnungkan, mulai dihayati. Mudah-mudahan anak-anak kita semua sholihin dan sholihat. Amin ya rabbal. Karena besok saya masih harus lagi keliling ke pondok pesantren di Lampung Timur, jadi saya tidak panjang lebar. Seperti tadi MC menyampaikan, kirim salam hormat dari ibu dan bapak, dari Mbak Nuni ber-WhatsApp kepada saya. Beliau minta doanya, minta ikhlasnya atas permohonan maaf yang beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan hajat beliau Allah kabulkan, amin. Semoga kalau Allah kabulkan hajat beliau nanti, mudah-mudahan akan mampu memberikan kemudahan kepada hajat ibu bapak semuanya, amin. Allahumma biniyatil qabul wal husul wal idamah mikul lisul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya, amin. Ibu dan bapak, terima kasih banyak. Selamat buat para santri yang sudah diwisuda. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat di dunia dan insya Allah menyelamatkan kalian di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.